Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Pandu Wiradora Dan saya Yuda Ono. Yuda Malmsteen sembarangan Yuda Ono, nggak ada, enak aja. Kamu tuh Yuda Malmsteen gitaris. Oke. Yuda Ono tuh kayak ini. Tapi itu nama itu dikasih loh. Dari Mas Farid waktu itu. Ono itu ada. Yuda. Ono. Yuda Ono. Ada Yuda. Ono apa? Nggak jelas kamu nih. Oke, selamat datang di channel kita, channel Taman Jiwa. Tempatnya jiwa-jiwa yang kebingungan, jiwa-jiwa galau, dan resah. jiwa-jiwa resah. Ya kan, mau malam mingguan nggak punya cewek. Lu banget. Oke, mau ngapain lagi hari ini? Kita hari ini akan ngebahas soal chord minor. Kalau minggu kemarin kita Minggu sudah kemarin bahas soal major chord. Major chord. Chord mayor. Hari ini kita akan membahas yang minornya. Chord minor. Chord minor berarti chord kurang. Kurang. Enggak sih? Iya kurang. Enggak sih? Kamu kurang. Minor. Kamu minor banget sih. Kita ingetin lagi ya, chord itu adalah rangkaian atau gabungan dari. Bentar bro. Apa? Coba ini propertinya bagaimana? Apa tuh? Oh jerawat. Kirain properti make up gitu kan, nggak tahu kan namanya make up. Oke. Mungkin ada tebelan sebelah. Gue serius gitu, kira ada apa gitu. Lanjut bro. Oke. Chord. Chord itu adalah gabungan dari beberapa notasi atau beberapa nada. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas soal major chord, terus posisi-posisinya dan nada-nadanya apa aja di chord tertentu, misalkan C, D segala macam. Hari ini kita akan ngebahas soal minor chord. Kita langsung ya. Langsung mulai ya. Gitar ya. Ntar jadi agar kode. Oke siap. Oke. Ntar jadi kayu lagi nih, pegang-pegang. Yuk. Sedap. Oke, untuk chord A minor itu jari tengah di senar 4 fret 2. Ini ya. Nah, terus di senar 3 fret 2 itu jari manis. Gini. Lalu jari telunjuk di senar 2 fret 1. Oke. Nah, dan kita strummingnya dari senar 5 sampai senar 1. 5 sampai 1 ya. Ya, gitu. Dari senar 5. Dan 5 ini A, nadanya A. Jadi bassnya A. Bassnya A ya. Dan kalau kita jabarkan di senar 4 fret 2 ini adalah E. Oke. Lalu di senar 3 fret 2 ini adalah A. Lalu di senar 2 fret 1 ini adalah C. Jadi kalau di strum jadi chord A minor. A minor. Ya. Wah, asik juga nih. Asik, bro. Ini biasanya kalau di A minor tuh saya terngiang beberapa lagu. Iya. Gitu ya. Mungkin pada saat itu si pencipta lagu rada kebingungan juga gitu kan. Bingung juga, galau juga. Mau bikin intro nggak bisa. Jadi cuma ginjring sekali doang. Malam ini. Jadi nggak usah ribet-ribet bikin intro kan ya. Nggak usah wah aransemen musik yang ribet-ribet, ginjring sekali aja udah jadi langsung masuk. Jadi Iya kan? untuk intro lagu. Iya kan udah jadi icon Nggak nih. usah ribet-ribet gitu. Yes. Ini tadi A minor udah. A minor, terus kita lanjut ke B minor. B minor. B minor ini bisa dibilang kayak kemarin kita pernah bahas soal apa? Kunci balok ya. Kunci balok. Kunci balok semacam kue-kue gitu. Gue balok. Ya lu gue balok. Tang ya kan. Jadi kuncinya bentuknya kunci balok. Jadi posisi jarinya, jari telunjuk itu di senar 5 fret 2. Lalu jari manis di senar 4 fret 4. Lalu jari kelingking di senar 3 fret 4. Ya. Oke. Lalu jari tengah itu di senar 2 fret 3. Dan terakhir jari telunjuk ini kita kemarin sudah bahas, jadi kita harus memblok ini di satu fret yang sama, itu jari telunjuk di senar 1. Ya, jadi kalau di strum Enggak jambuk lutut ya. enggak jambuk Enggak jambuk lutut. itu B minor. Oke. Tapi ada juga Mas Pandu yang ini kayak kalau kemarin kita bahas apa? Kunci apa? F Batak. F Batak. F Batak. B Batak Nggak. juga ada. B Batak juga ada ya. Jadi Kalau ini B minor Batak juga bisa. bisa ya dimain di bawah sini ya. Iya. Oke. Wah, ini asik juga nih begini nih. Ini kan kalau
yang nggak mau ribet gitu, nggak Betul mau betul capek. betul betul. Bisa begini juga ya. Tapi Bisa. genjrengnya Tapi dari senar 4 Dari 4 ya? Iya. Dari senar 4. kalau gue pernah ngeliat kalau dari bawah gini Dari bawah bisa juga. Bisa Itu juga ya, kan boleh ya? Tergantung apa kebutuhan lagu ataupun misalkan cara strumming si player itu kan beda-beda. Oh, kan? oke. Style dia kayak gimana itu beda-beda. jadi bebas-bebas aja ya. Bebas aja. Salah deh tuh. Nah sini ya. Ya. Ini bisa atau begini. Gitu. Tapi dianjurkan untuk pakai yang kayak gini ya, yang full ya. Nah, buat melancarin. Karena ini sangat penting sekali. Jadi kalau kita udah biasa dengan bentuk yang seperti ini, jadi kita mau pindah-pindah gampang gitu. Kalau misalkan kemana, tinggal geser-geser. Mungkin kalau ada bentukan lain ya bisa di gimana lah ya. Ya, dan bisa dibentuk lagi. Jadi apa? Gitu. Oke, siap. Oke. Nah, kemudian C minor. C minor ini bentuknya sama kayak tadi, Ya. sama kayak B minor. Sama kayak B Cuma kita minor. Geser setengah. Di sini berarti ya. Jadi mulai dari senar 5 fret 3. Senar 5 fret 3. Udah gitu senar 4 fret 5. Ini dengan jari manis. Lalu senar 3 fret 5 dengan jari kelingking. Senar 2 fret 4 itu pakai jari tengah. Dan terakhir telunjuk senar 1 fret 3. Oke. Ini C minor. C minor. Jadi kita tinggal geser misalkan dari B minor, C minor. Oke. C minor. Dan balok juga ya. Iya, betul. Pastinya balok juga. Jadi setiap belajar tuh yang susah dulu. Iya. Nah, yang gampang tuh ntar tinggal pengembangan aja kan. Pengembangan dari yang udah dasar banget. Gitu. Memang harus dibiasakan supaya nggak jambu lutut. Biar nggak jamur lutut. Nah. Jadi melatih kekuatan jari juga. Jadi Yes. nggak hanya tahu bentuk aja, tapi kita melatih kekuatan jari kita. Gitu. Ya, ya, ya. Biasakan. Gue pernah denger ya dulu. Sebelumnya saya minum dulu ya, Mas. Oh boleh, silakan. Kering. Silakan. Mau nasi goreng atau mau bakso kuah? Bisa somai aja. Somai aja. Sementara kopi dulu ya, silakan. Minum ya, kawan-kawan. Monggo sahabat, sambil diminum kopinya. Dulu itu gue sempet tanya, bukan sempet tanya sih, gue dikasih tau temen gue kalau main gitar itu betul nggak sih jempol itu dibiasakan nggak nongol? Iya. Betul ya? Itu biasanya orang yang gitu, yang rata-rata yang belajar di sekolah musik atau kursus gitu. Ya. Oke. Jadi memang ada aturan gitu, dan sebenarnya juga apa ya, secara playability sebenarnya dianjurkan memang gitu. Oke. Jadi jempolnya nggak boleh begini ya? Iya, sebenarnya bukan masalah. Sebenarnya nggak boleh atau gimana sih? Bukan masalah nggak boleh atau boleh. Kadang juga kayak misalkan saya gitu ya. Saya kadang bikin chord juga pakai jempol bisa. Oh, pakai jempol bisa juga ya? Bisa, misalkan G nih, G kemarin nih kan ya. Misalkan diganti gitu. Oh iya, Kan keren. Kalau misalkan Boleh. teman-teman tahu misalkan si John Mayer gitu, dia juga sering tuh pakai yang gitu. Jadi dia pakai thumb ini, jempol ini buat ngebentuk chord tertentu gitu kan, untuk jadi ini bassnya. Tapi mah itu udah. Kalau itu yang kelas itu loh, kelas ngeri ya. Luar Kalau kita biasa masih ya yang biasa-biasa Masih dulu. belajar Masih belajar kunci balok, dasar banget. Jadi teman-teman mudah belajarnya. Tuh, lanjut sekarang D minor. D minor itu jari tengah di senar 3 fret 2. Senar 3 fret 2 gini ya. Lalu senar 2 fret 3. Lalu senar 1 fret 1. Nah, dan distrumnya dari senar 4. Nah, jadi senar 5 dan 6-nya nggak boleh kena. D minor. D minor. Kalau Ini- kita jabarin, apa tuh? Ini yang bentukan gampang ya. Baloknya ada? Baloknya ada, bentuknya sama, cuma dipindah ke fret 5 berarti. Fret 5 ya, di senar sini 5, ya. mulainya senar 5 fret 5. Ini gini ya. Iya. Posisinya jarinya sama kayak tadi B minor dan C minor. Oke. Jadi D minor selain bisa balok, tapi ada bentuk ini juga ya. Bisa
Dua-duanya boleh dipakai ya? Boleh. Oke. Boleh. Oke. Kan ini masih pengenalan apa chord-chord. Kenan chord. Jadi bebas-bebas aja ya, mau pakai yang begini boleh atau mau yang balok begini juga boleh. Kalau ada lagi yang nanti bentuknya Keriting banget itu. tapi kalau ini udah apa? Udah mengalami perubahan bentuk. Jadi kalau yang normal kan minor chordnya gini tadi. Sama. Oke. Sekarang D minor tadi ya? Nah, D minor. Kita jabarin dulu ya nadanya ya. Oke. Oke, senar 3 fret 2 itu ini A. Lalu senar 2 fret 3 itu ini D. Oke. Lalu ini senar 1 fret 1 ini F. Ini adalah bentuk dari chord D minor. D minor. D minor. Oke. Ini baloknya begini. Ya. Yang apa ini istilahnya? Ini apa kunci begini istilahnya? Ada istilah khusus nggak sih? Apa ya? Nggak ada. Kayaknya nggak ada. Sama-sama D minor, cuman yang D satu minor. biasa, satu balok ya. Atau mungkin itu D minor MBS kali. D minor MBS bisa. Ini emang dasar banget ya begini ya D minor MBS. MBS Saya itu tahun berapa ya? Belajar gitar tuh gitu kuncinya. Siapa? Saya. Yang nanya. Enggak. Oh iya, gue juga gitu belajar dulu, Bro. Enggak, jadi MBS. Gue sempat beli juga dulu. Iya. Beli juga MBS. Ini lagu-lagu hits tuh biasanya kan, terus di bawahnya ada chordnya. Iya. Ada lirik-liriknya nggak sih? Ada titik-titiknya. Ada titik-titiknya, kayak yang di sini nih. Iya kan? Oke. D lanjut. minor, lanjut. Sekarang E minor. E minor. E minor itu jarinya cuma dua. Yang satu ini kalau yang normalnya begini ya. Jadi jari tengahnya ini di senar 5 fret 2. Oke. Dan juga di senar 4 fret 2 ini jari manis. Jadi ini kalau di strumming dari senar 6 sampai senar 1. Sampai bawah ya, full ya. Terus ke bawah. Ini E minor. Jadi kalau E mayornya kemarin kita sudah bahas Tambahin ditambahin satu 1 sini ya. di senar 3 fret 1. Ini kan mayor. Minornya tinggal dilepas. Tinggal dilepas. Udah jadi minor. Oke. Oke, dan ini senar 5 fret 2 ini adalah nadanya B. Lalu senar 4 fret 2 ini E. Kalau di strum Harus full ya. terus full. Kalau lagu-lagu melo gitu yang pelan-pelan terus mulainya dari minor tuh wah. Gimana gitu kayak rasanya ngeri lah. Ngeri ya? Ngeri gak sih? Enggak ya? Oke, kita lanjut. Oke, lanjut dari E minor. E minor. Sekarang ke F minor. F minor. Nah, F minor ini jadi bentuknya kalau masih kayak balok tadi, dimulai dari senar 6 fret 1. Nah, ini jari telunjuk. Terus kemudian senar 5 fret 3 ini dengan jari manis. Senar 4 fret 3 dengan jari kelingking. Lalu selebihnya yang ke bawah itu ngeblok ini. Jadi senar 3, 2 dan satunya itu ditahan dengan jari telunjuk. Jadi bentuk blok yang kayak kemarin kita udah bahas soal kunci balok itu. Jadi dikasih jadi di blok ini. Kalau kita strum dari atas. Oke, berarti kalau pindah dari F major ke F minor berarti tinggal dilepas aja ya jarinya. Dilepas. Gini ya. Kemarin kan bentuknya gini ya. Karena jari tengah nggak pakai. Tuh. Ya, Ini udah tinggal dilepas. F minor. F minor. Ini F major. Oke, ini asik juga begini tinggal lepas-lepas gini doang kan? Iya. Nggak usah Ya. gitu. Iya, maksudnya biar ada perbedaan nih Biar yang ada perbedaan. nih major, nih minor. Bisa. Tapi nggak berlaku di sini. Nggak bisa. Kalau sini lepas gini jadi ada lagi chordnya nanti. Ya, Beda. kita belum sampai sana. Belum. Jadi sementara, nah ini perbedaan paling signifikan ya. Ya. Udah bahasanya signifikan. Ekonomi bang. Oke, jadi ini F minor. Ini F minor. Di gintrengnya, di strumnya dari Dari senar 6 ke senar 1 semuanya. semuanya ya. Jadi mulai dari E ya. Hmm. E itu udah strumming dari Iya. senar 6 Senar 6. sampai dengan senar 1. Jadi itu kenapa pentingnya kita
ngebentuk full chord ya kawan-kawan. Jadi misalkan dari E nih, kita main dari E. Jadi semuanya kan bisa di strum, gitu, bisa digenjreng. Terus dan juga bentuk full chord itu rata-rata kan senar 5 dan senar 6 ini kena gitu ya, ada gitu ya. Jadi semuanya bisa nih. Semuanya bisa di strum. Sekarang G minor. G minor. Nah, Tapi kayaknya nggak kecepatan ini kita ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di rumah kayaknya semua cepat deh nangkepnya. Iya cepat ya. Saya yakin sih gitu. Pasti. Kelihatan soalnya yang nyampein wow gitu. Sekelas Pasti teman-teman ini Yuda Malmsteen sudah mengerti lah setidaknya ya. Basic-basicnya. Basic udah ngerti ya. Tinggal diingat, ini kan mengingatkan. Tinggal kalau lupa setel lagi. Iya kan, gue usah ragu-ragu. Ya. Karena yang ragu-ragu itu nanti nggak pulang-pulang. Silakan, lanjut. Oke, sekarang G minor. G minor itu bentuknya masih sama kayak F minor tadi. Cuma dia mulainya dari senar 6 fret 3. Sini, ini kan G, nadanya G, senar 6 fret 3. Terus yang senar 5 fret 5 itu dengan jari manis. Terus kemudian senar 4 fret 5 dengan jari kelingking. Nah, selebihnya tahan dengan jari telunjukan tadi. Jadi oke. Nah, senar 4 itu adalah G tadi yang di nadanya G. Terus senar 3 itu yang tadi di sini ini adalah F. Ini adalah B flat atau akres. Akres itu jarang, hampir nggak ada yang pakai akres. Semua kan B flat. B flat. Bemol. Bemol bisa. Nah, ini senar 3, fret 3 ini bemol. Terus kemudian senar 2 fret 3 ini adalah D. Lalu senar 1 fret 3 ini G. Nah, jadi kalau di strum ya begitu. Jadi kan bentuknya sama dan tinggal geser-geser. Jadi kayak kemarin udah dijelasin kalau senar 6 di strum dengan nggak dipencet gitu dilepas, ini adalah E. E naik setengah itu nggak ada E sharp, nggak ada E crash, jadi langsung ke F ya. F. Nah, ini berarti ini yang fret satunya F, fret 2 nya ini F sharp, F crash, fret 3 nya ini adalah G, naik setengah lagi G crash, A dan selanjutnya seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita mau main apa gitu F crash tinggal geser setengah. Geser setengah dengan bentuk yang sama gitu. Mau minor boleh? Minor boleh, mayor boleh. Buat mayor boleh. Jadi kalau dibaca tuh tulisannya tuh major and minor. Cuman lidah kita kan lidah Indonesia, Bung. Lidah lu. Ya kan? Jadi lidah gue ya, lidah lu juga sama. Kita kan satu produksi. Major. Jadi untuk mungkin ada yang agak asing, ada juga yang supaya mempermudah udah kita bilangnya mayor kan, banyak yang bilang gitu kan. Betul. Jarang Ini ya? masih G minor. G minor ya? G minor juga. Oke, ini udah mulai bentuk-bentukan, kalau gue bilangnya bentuk-bentukan Kalau ini tidak batu karang. Untuk bukan yang biasa ya. Iya. Jadi untuk pemula tidak disarankan Tidak ya. disarankan. Berbahaya. Ntar Apalagi jarinya ngebalik. Nah. Lu bentuknya gini terus. Iya, terus gini ribet makannya kan. Kan sini garpu, nah megangnya gimana? Bentuknya begini. Betul. Oke, Bro. Oh, yang belum tadi ini ya. C crash belum tadi. Nah, itu bentuknya C crash belum. C minor, geser setengah. Tinggal geser-geser setengah sih Geser prinsipnya. Ini C, ini C crash. Jadi cari rootsnya bassnya, tinggal geser. Nah, bentuknya sama. Jadi yang terpenting itu sebenarnya bias sering-sering dipraktekin ya, sering-sering latihan di rumah. Sering latihan karena sebetulnya kalau tadi dari yang kemarin sampai dengan sekarang, intinya mah kalau kita udah bisa begini nih, tinggal geser-geser aja kan, naik tinggal geser-geser aja dari B misalnya nih mau ke C, ya kan ke D atau C sharp, itu kan tinggal geser-geser aja. Begitu juga dengan yang balok, ya dari F sampai dengan A. Nah, ya kan? Yang penting jangan jam Mas Pandu lebih bisa menjelaskan gitu saya. Jadi asik ya? besok Mas Pandu aja. Sembarangan kamu nih. Jadi ntar kalau ini kayaknya honornya lebih gede gue gitu. Bisa, nggak apa-apa. Tapi
Tapi ya ada bisa gitu. Oh ya. Oke, tadi bisa nggak sih dicontohin Apa tuh? permainan kunci atau chord minor? Chord minor. Dari A minor aja Jadi lah ya, kita buat gampang lah latihan ya. ya, Buat latihan aja di Misalkan, rumah. A minor ke E minor gitu ya. Jadi kan A minor dulu bentuk. Terus E minor. Ini kayak lagunya apa ya? Gitu Oh ya? iya. Gitu sih. Iya, ya itu. Jadi itu bisa dipakai latihan karena itu banyak chord minornya. Banyak chord minor ya. Jadi buat latihan, buat ngelancarin ya. Terus D minor, terus G minor, terus B minor, Ya. C minor. Dan harus biasa strumming juga ya, karena Harus biasa buat mengurangi suara-suara nyebuk lutut. Oh iya. Ya nggak sih? Jadi harus Dia juga sebenarnya balik lagi ke ada faktor ini juga Mas Pandu, Faktor apa? gitarnya. oh faktor gitarnya juga. Kan ada yang memang gitar teman-teman gitu kayak teman-teman saya tuh kan keras banget tuh. Ada juga yang actionnya tinggi dan itu kalau dipencet nauzubillah. Action tinggi itu apa maksudnya? Ini action itu jadi jarak antara senar ini Senar ke? dengan neck di fret ini. Oke, antara sini Jadi, sama sini. Ada gitar tuh yang tinggi banget ininya ya. Jadi jarak antara senar ke fretnya. Oh, gue pikir Dan- gitarnya lebih tinggi dari orangnya kan. Jadi main gitar. Bukan gitar, kontrabas. Jadi karena saking tingginya jadi sakit kalau dipencet tuh sakit banget dan itu biasanya yang bikin jambu kutub. Oke. Itu jadi lebih rentan untuk bunyi jambu kutub. Jambu karena kutub. sakit gitu pencet. Ya, gue juga dulu kayak gitu. Jadi gue bukan nemu gitar. Jadi gitar temen gue cuma satu. Lu Kita nemu bertiga. gitar di Enggak. kamar lu? Waktu itu temen gue punya gitar tapi nggak bisa main. Oh nggak bisa main. Dan Cuma nggak mau punya belajar. gitar. Nah, yang dipakai sama gue sama temen gue lagi yang 2 orang ini. Jadi totalnya bertiga. Nah, gitarnya tuh waduh jauh banget dari fret sama senar. Kira-kira jauhnya dari sini ke depan komplek enggak lah. Lumayan jauh, jadi pegel. Terus kita biasain genjreng memang jambu lutut tuh keluar terus. Iya. Nah, positifnya setelah dapat gitar yang sedikit enak di atasnya, nah itu udah asik. Udah gape lah. Udah gape karena biasanya pakai gitar yang keras Jadi gitu terlatih kan. Terlatih, sakit betul. gitu. Udah tangan ini udah pada ngapal semua nih, ada kapal, ada tank, ada ini pesawat segala macam udah ngumpul di jari kan. Udah baal kena gitar yang agak sedikit enak. Itu udah asik. Jadi memang untuk belajar itu prosesnya memang harus Memang harus sakit-sakit dulu, betul. Belum Gua tentu juga- bisa senang-senang juga kemudian. Iya, bisa juga ntar malah Sama sakit. tambah sakit malah nggak bisa main gitar kan, gitu. Jadi tuh gue dulu, ini jadi ngapa jadi ceritain gue sih? Ya nggak apa-apa. Dulu tuh gue Saya- terobsesi untuk jadi gitaris, Oh, iya. ceritanya. Jadi gitaris, minta beliin gitar nggak dikasih, Dikasih. beliin keyboard. Buat. Beli keyboard juga belajarnya nggak total. Akhirnya gue sekarang kerja di laundry gosok. Oh enggak, salah. Enggak, intinya gue belajar setengah-setengah. Itu belajar gitar juga setengah-setengah, keyboard juga setengah-setengah. Tapi paling enggak dari setengah-setengah itu jadi satu kan. Jadi satu. Setengah gitar, setengah keyboard. Ya. Jangan aja ngerti nggak kamu? Makasih infonya Mas. Oke. Kemudian jadi kita udah bahas tadi ya. Oke. Chord ya, minor ya. Jadi kalau teman-teman mau ngingetin lagi yang soal major chord kemarin silakan buka video yang sebelumnya. Buka video yang sebelumnya. Tentang chord mayor gitu, kalau lupa-lupa dilatih terus. Jadi Yes. pindah-pindahnya dan sekarang kan udah ada minor tuh. Kalau kemarin mayor misalkan digabungin nanti apanya latihan ininya. Ya. Misalnya digabungin misalkan dari G terus ke A minor, terus ke D minor gitu. Kalau enggak dari G A minor, D minor ke G. Lagunya simpel, C A minor, D minor kan gitu sebenarnya jalur. Jadi ya progresi jatuhnya. Progresinya Jadi, ya. ada progresi. Umumnya ada 251 terus ada berapa ya macam-macam gitu progresi dan itu agak kompleks. masih banyak video-video yang akan kita hadirkan, terutama permainan-permainan dasar ya. Iya. Basic banget dari belajar gitar.
jangan lupa latihan Jangan lupa terus. dilatih terus. Tiap hari, jangan Yes. patah semangat. Jadi Jangan patah semangat. Kalau awal-awal belajar kita tuh kan masih sakit-sakit ya, masih gua nyut-nyutan deh bisa Mm-mm. seharian gitu, kayak cantongan gak enak gitu ya. Enggak contohan sih kayaknya Nggak enggak lu contohan, doang deh. gua Gua doang. kapalan doang. Oke, gua doang. Jadi kapalannya tebel gitu kan. Tebel. Wah, ini Tapi kan sebelum kapalan sakit dulu. ya dikit, Oh, nggak sampai cantengan. Kalau cantengan kan jorok berarti lu mainnya di mungkin di pinggir comberan kali. Jadi gitu, jadi tangan itu biru-biru. Biru-biru iya. Biru. Ah. Tapi nggak apa-apa, itu modal. Tapi melalui sakit-sakit yang seperti itu nantinya akan terbiasa gitu, mencetnya segala macam, dan itu yang itu faktor utamanya itu kudu sakit dulu sih. Iya, kudu sakit dulu, ya kan sakit dulu baru bisa. Baru bisa. Kalau belajarnya rajin. Ya, betul. Jadi jangan patah semangat, latihan terus tiap hari. Yes. Terus pantengin terus channel YouTube kita Taman Jiwa. Di like, di subscribe, subscribe dulu, terutama subscribe dulu. Di like, Di like, di share boleh, terus kasih komentar boleh, kasih masukan ke kita kira-kira apalagi nih ya kan yang Ya. perlu kita bahas. Kritik dan saran Kritik sangat saran, kita di- sangat terbuka ya. Tunggu. Betul, kita sangat terbuka. Apalagi Mas Yuda orangnya open. Open Saya banget ya. saking opennya saya marah-marah. Enggak bercanda ya. Oke, jangan lupa guys, kita pantengin terus channel Taman Jiwa, channel dimana tempat jiwa-jiwa yang galau, jiwa-jiwa yang bingung, jiwa-jiwa yang puyeng. Puyeng. Dimana setelah menonton channel ini kita akan semakin galau, semakin puyeng dan semakin makin galau. Oke Mas Yuda, Oke, galau nggak? lumayan. Oke, terima kasih sahabat Taman Jiwa. Saya Akhir kata mohon maaf kalau ada salah-salah. Iya, mohon maaf Salah apabila ada penyampaian, salah mohon kata. dimaafkan. punya kata-kata mutiara mungkin? Oh. Ini kata-kata mutiara, ya nggak sih? Nggak usah dulu ya? Oke, potong. Oke, segitu dulu guys. Sampai ketemu Oke, di segitu dulu. Sampai video ketemu di berikutnya ya. video berikutnya di channel Taman Jiwa. Gue Pandu Wiradora dan Yuda Yuda Malmsteen. Malmsteen. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Deh.